Halo sobat, selamat datang di channel MRF, singkatan dari Mas, review film Wasik. Oke sobat, kali ini saya akan membahas film yang berjudul Paradok. Film yang resmi dirilis pada tahun 2017 yang lalu ini menceritakan tentang perjuangan seseorang ayah yang ingin mendapatkan anaknya kembali. Oke lah, tanpa basa-basi, langsung saja cek bro. Oke, cerita dibuka dengan seorang anak kecil yang bernama Aci yang tengah membangunkan ayahnya yang bernama Lee. Jelang beberapa tahun kemudian, kini Aci sudah tumbuh menjadi gadis yang sangat cantik jelita. Namun setelah cukup lama ngobrol dengan ayahnya, tiba-tiba datanglah seseorang remaja laki-laki yang bernama Harry. Ternyata maksud tujuan Harry untuk menemui ayahnya Aci karena Harry ingin menikahi Aci yang telah mengandung anaknya. Jelas hal tersebut membuat Lee kecewa kepada Aci dan juga kesal kepada Harry. Karena Lee tidak merestui hubungan anaknya, maka Aci akhirnya pergi dari rumah dan memutuskan untuk menjemput temannya yang ada di Thailand sembari menenangkan pikiran. Tapi tiba-tiba, seseorang misterius pun akhirnya menculik Aci dan memasukkannya di dalam mobil. Singkat waktu, Lee akhirnya mendapatkan telepon dari temannya yang bernama Jenny. Jenny berkata kepada Lee bahwasanya Aci tengah kemarin yang mau datang ke rumahnya, ternyata malah hilang entah kemana. Nah, setelah itu Lee akhirnya mendatangi rumah Jenny yang tujuannya untuk menemui Jenny. Namun di saat itu juga datanglah seorang detektif polisi yang bernama Kit, nggak pakai ban. Kit memperkenalkan dirinya kepada Lee dan dia berjanji kepada Lee bahwa dia akan membantu menyelesaikan kasus ini. Setelah itu Lee akhirnya datang ke kantor polisi yang tujuannya untuk dimintai keterangan tentang kejadian ini. Pas seketika detektif Kit bertanya apakah kamu ada masalah dengan putrimu, Lee seketika itu juga mengingat kejadian sebelumnya yang Harry ditangkap polisi akibat dilaporkan oleh Lee. Singkat waktu setelah Lee dan Jenny nunggu di kantor polisi, datanglah seorang aktor kesayangan kita. Beliau berperan sebagai polisi yang bernama Tak. Setelah itu Tak bertanya kepada Kit mengenai kasus apa yang dialami oleh pria itu, dan Kit menjawab bahwa kasus yang dialami pria itu adalah kehilangan anaknya di sekitar kota Pattaya di negara Thailand. Kemudian scene berpindah kepada Jenny yang memberi kertas bekas tato dengan bahasa Spanyol yang berarti selamat tinggal. Jenny memberikan kertas itu karena sebelum Aci menghilang, Jenny sempat menato tangan Aci dengan bahasa itu. Di sisi lain, cerita rapat konversi pers pemilihan kembali Mayor Aziz pun terjadi. Tapi setelah acara rapat baru saja mau dimulai, malah Mayor Aziz yang terkena serangan jantung. Karena mereka semua panik, akhirnya Mayor Aziz dibawa di rumah sakit Ibrahim. Dan dokter mengatakan kepada asisten wali kota Mayor Aziz, ya kita sebut saja Pak Supri lah, bahwa jalan satu-satunya supaya wali kota selamat adalah dengan cara operasi jantung. Kemudian kita kembali kepada Lee dan juga detektif Kit yang berusaha mencari keberadaan Aci lewat rekaman CCTV di sekitar kota tersebut. Namun setelah rekaman CCTV diteliti lebih dalam lagi, ternyata ada satu rekaman yang memperlihatkan Aci sedang masuk di supermarket yang lokasinya tidak jauh dari kota itu. Dan nampaknya ada satu pria misterius yang memakai topi warna putih yang tengah mengikuti Aci dari belakang. Setelah itu Lee dan Kit pun melacak keberadaan orang misterius tersebut. Tepat sekali setelah Lee hendak keluar dari mobilnya, ternyata orang misterius tersebut sudah ada di samping mobil Lee. Lalu dengan perlahan tapi pasti, Lee mengikuti orang itu dari belakang dan setelah orang itu sudah ada di dekatnya dan tiba-tiba... Ya karena Kit mengetahui orang itu kabur, maka Kit dengan sigap langsung mengejarnya. Setelah orang itu tertangkap oleh Kit, akhirnya dia pun diinterogasi di kantor polisi untuk dimintai keterangan tentang hilangnya Aci. Tapi ternyata orang itu bukanlah pelaku yang menculik Aci, melainkan orang itu mengikuti Aci karena hanya ingin memfoto Aci yang tidak jelas tujuannya buat apa. Tapi tiba-tiba... Ya Lee yang kesal dengan orang itu, akhirnya Lee pun memukulinya dengan gelas kaca. Di sisi lain cerita kita diperlihatkan dengan bos perdagangan manusia yaitu yang bernama Sanca, tentunya nggak pakai kembang. Tapi ternyata Pak Supri bekerja sama dengan Sanca karena tujuan ingin membeli jantung secara ilegal untuk demi menyelamatkan nyawa Pak Wali Kota.
Lalu keesokan harinya Lee dan Kit masih terus menyelidiki kasus ini dengan cara bertanya dengan orang-orang di sekitar kota Pattaya. Namun setelah itu Kit mendapatkan telepon dari temannya bahwa ada mayat gadis wanita tergeletak di tepi pantai Pattaya. Ya, dengan cepat Lee dan Kit langsung menuju ke TKP. Setelah sampai di TKP, Lee dengan rasa takut memberanikan diri untuk membuka kain mayat tersebut. Tapi ternyata itu bukanlah anaknya. Langsung seketika itu juga Lee memanfaatkan situasi dengan cara memberitahukan kepada wartawan bahwasannya dia telah kehilangan anaknya. Singkat cerita, ternyata Pak Supri sudah mulai panik dengan detektif Kit yang terus-menerus membesarkan kasus hilangnya anaknya Lee. Tapi ternyata berita hilangnya Aci sudah terlanjur viral di seluruh kota Pattaya tersebut. Setelah itu Lee didekati oleh wanita kupu-kupu malam yang mengatakan bahwa dia tahu lokasi di mana putrinya dicolong itu. Awalnya Lee tidak percaya dengan wanita itu, tapi setelah wanita itu meyakinkan Lee, seketika itu juga Lee mulai mempercayainya. Lalu keesokan harinya Lee menemui aparat kepolisian yang masih satu kantor dengan Tak, ya kita sebut saja Samsul lah. Lee meminta Samsul untuk menghantarkan di suatu tempat di mana putrinya yang diculik oleh Samsul itu sendiri. Setelah sampai di tujuan, Lee bertanya, apakah kau tahu ada seseorang yang menculik anakku di sini? Sontak Samsul yang berpura-pura nggak tahu itu bikin Lee emosinya meningkat dan tiba-tiba kemudian scene beralih di mana Kit dikirimkan video penculikan Aci yang tidak jelas siapa pelaku yang mengirimkan video tersebut. Setelah itu Kit meminta bantuan kepada rekannya untuk melacak lokasi di mana keberadaan orang tersebut. Karena Kit sudah tahu di mana lokasi orang tersebut tinggal, maka Kit dan Tak langsung bergegas menuju ke sana. Tapi setelah Kit sampai di ruang atas dan ingin mencari orang tersebut, namun tiba-tiba ya, ternyata orang yang mengirimkan video tersebut adalah Sancha yang tujuannya untuk mengecoh Kit, namun usahanya harus sia-sia. Kemudian Tak yang mendengar tembakan dari ruang atas memutuskan untuk menghampiri keadaan Kit. Karena Tak datang yang membuat Sancha panik seketika dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Setelah sampai di gedung paling atas, akhirnya aksi gelut pun terjadi. Setelah Sancha kewalahan dan hampir terjun bebas, Tak dengan sigap langsung menangkapnya. Tapi disitulah Sancha malah memberontak dan melemparkan bocil FF yang tidak tahu apa-apa itu. Tapi setelah Tak berhasil menolong bocil itu, malah Taklah yang harus jatuh dari tebing ketinggian itu. Dan disitu juga Tak langsung koit seketika. Sangat disayangkan sobat, aktor kesayangan kita harus berakhir di sini perannya. Di sisi yang berbeda, Lee ternyata menghajar Samsul habis-habisan karena Samsul tidak mau memberitahu di mana lokasi putrinya itu disekap. Karena Samsul ditanya malah diam saja, maka Lee akhirnya mengambil palu besi yang tujuannya untuk menggeprek kelapa Samsul. Karena Samsul panik dengan tindakan Lee yang semakin lama semakin menjadi-jadi, akhirnya Samsul menunjukkan tempat di mana putrinya Lee itu disekap. Tapi ternyata itu semua sudah terlambat karena Pak Supri sudah membawa Aci ke markas Sancha yang tujuannya untuk diambil jantungnya. Setelah Lee sampai di tujuan, akhirnya Samsul yang udah koit itu dibuang keluar sama Lee dan sesekali Lee menjejekkan Samsul dengan kakinya. Kemudian Lee yang masuk di rumah itu tidak menemukan Aci, dia hanya menemukan gelangnya saja. Singkat waktu kemudian Lee memanfaatkan HP Samsul yang tujuannya untuk melacak kediaman Sancha dengan bantuan mbak-mbak, ya kita sebut saja Mbak Vita lah, dengan cara berpura-pura membeli batu ginjal kepada Sancha.
Kemudian Shin beralih kepada Supri dan juga rekan yang berdiskusi akan menghabisi Sancha yang tujuannya untuk membersihkan nama baik Pak Wali Kota yang memakai jantung putrinya Lee. Singkat cerita, Lee yang sudah muak dengan pihak kepolisian yang tidak terlalu serius menangani kasusnya, maka dia pun pergi sendirian ke markas Sancha. Tapi sayangnya Lee harus kewalahan ketika melawan anak buahnya Sancha yang cukup banyak itu. Kemudian setelah itu Kid datang dengan pistolnya yang tujuannya untuk membantu Lee yang sedang kewalahan itu. Setelah pertarungan yang sengit itu terjadi, akhirnya pihak kepolisian pun datang untuk memberondongi Sancha serta anak buahnya tanpa sisa satupun. Lalu Kid yang panik akhirnya menyembunyikan Lee di ruang dapur Sancha supaya terhindar dari tembakan polisi. Dan disitulah Kid mengatakan semuanya bahwa orang yang memakai jantung anakmu adalah Pak Wali Kota Pattaya. Jelas dengan pengetahuan itu Lee jadi punya dendam yang mendalam terhadap Pak Wali Kota dan juga rekan-rekannya. Setelah situasi sudah aman, Lee dan Kid memutuskan untuk keluar dan akhirnya Kid pun harus lemas tak berdaya ketika Sancha memukulinya dengan tabung gas pemadam kebakaran. Kemudian Lee yang berhasil masuk di ruang penyimpanan jenazah, dia terkejut ketika melihat putrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Kembali ke Sancha yang ingin menghabisi Kid, tapi tiba-tiba Lee datang dan langsung menghabisi Sancha ketika itu juga. Kemudian scene berganti di mana Kid mengantarkan Lee di rumah Pak Wali Kota yang tujuannya untuk mengakhiri semua ini. Tapi setelah ketemu sama Pak Supri, namun tiba-tiba setelah kejadian itu selesai, Lee hanya bisa mengingat kejadian indah masa lalunya dengan Aci, dan Lee pun akhirnya untuk memutuskan mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat waktu, adegan terakhir diperlihatkan dengan Kid yang tengah bahagia karena anaknya sudah lahir dalam keadaan sehat walafiat. Tamat, ending yang sangat menyedihkan. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah janganlah menjual organ dalam manusia, lebih baik jual gorengan saja yang tentunya halal. Mama tahu sendiri. Malah bercanda. Terima kasih telah menonton and bye bye.